Baik, selamat siang adik-adik. Selamat siang, Siap, Pak. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Baik, Pak. Baik, puji Tuhan. Oke, sebelum kita memulai materi kita hari ini, jadi kita mulai dengan doa. Fridus, angkat doa. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk adik Fridus yang sudah memimpin kita dalam doa sebelum mulai pelajaran hari ini. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nono, Pak. Ya, Pak, Nono, Pak. Aduh, dia kenapa lagi dia ini? Nono, terus apa lagi? Aldo Dora, Pak. Aldo. Oke. Siapa lagi? Dengan Ipang, Pak. Baik. Kita ke kerbau. Waduh, kasihan deh. Sedih hati ini. Baik, adik-adik. Materi kita hari ini itu tentang musik yang kadang zaman kita, maksudnya di masa kita ini, kita di era milenial. Jadi pernahkah adik terlintas di pikiran adik-adik itu kata kontemporer bisa mungkin apa yang ada dalam pikiran bisa disampaikan. Saya, Pak. Ya, next. Menurut saya musik yang berkembang dari zaman ke zaman, Pak. Oke, baik. Fridus mungkin ada yang mau disampaikan? Ada pikiran tentang kontemporer? Rino? Baik. Oh, jangan disampaikan gitu. Itu bagaimanapun juga pendapat masing-masing teman itu punya pendapat masing-masing. Oke. Baik. Benar tadi ya. Tidak keliru, benar. Seperti tadi yang Mike sampaikan, musik yang berkembang dari zaman ke zaman. Jadi sedikit tak luruskan. Jadi sebenarnya penelitian itu musik kontemporer itu pada dasarnya itu dia bebas sebenarnya. Ya, jadi musiknya ikut dengan kaum. Jadi dalam arti bahwa dia tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Contoh, pernah ada adik melihat orang bermain musik menggunakan tanaman bekas? Pernah melihat ada orang yang memainkan musik menggunakan pipa misalnya, atau mungkin menggunakan botol minuman, kaleng? Pernah melihat? Pernah, Pak. Nah, itulah salah satu contoh dari musik kontemporer. Jadi baik. Jadi pada intinya pengertian musik kontemporer sendiri itu, jadi istilah kontemporer itu dari dua bahasa, maksudnya dari dua kata. Yang pertama cum, yang artinya bersamaan, dan tempus, yang artinya waktu. Jadi kontemporer itu memiliki arti bersamaan atau sezaman. Jadi musik kontemporer mungkin bisa dicatat, mungkin bisa dengar ada dilihat makna ini. Jadi musik kontemporer itu musik yang baru dan tidak berkaitan dengan tradisi. Ya, jadi biasanya kan saya melihat bahwa orang lebih memainkan yang misalnya dalam band itu bermain gitar, drum, piano dan lain sebagainya, alat musik yang modern. Tetapi dalam musik kontemporer, dalam masalah musik kontemporer kita itu lebih mengedepankan pada barang-barang bekas, ya. Jadi dia itu tidak berjalan aturan, kita tidak harus sesuai dengan aturan-aturan yang memainkan musik pada umumnya. Jadi kan harus bisa ke dalam menyanyi sebuah lagu itu mesti ada tulisannya, atau mesti ada musik untuk melodi, harmoni dan ritme. Tetapi dalam musik kontemporer segala macam benda ataupun apapun itu tergantung dari aktivitas dari si musisi, semua yang bisa jadi. Ya. Jadi konsep musik kontemporer menjadi sangat personal satu individu. Dalam karya-karya yang lahir banyak terjadi populer garapan yang membutuhkan dalam versi yang lebih baru. Ya. Jadi ketika kita memainkan lagu
menjadi lagu pop nih, atau lagu awin power up nih. Jadi di dalam itu terdengar bahwa mereka memainkan menggunakan ada gitar, instrumen gitar, ada di tengah lagu manual itu ada instrumen gitar di situ dan masih ada piano, drum. Jadi kita bisa memainkannya dengan instrumen gitu. Kita bisa pakai drum, gitar, dan piano. Kita bisa menggunakan alat-alat alat musik dari bang dekat. Kita bisa gantikan dengan apa nih? Drum. Ember pak. Oh ya, boleh ember. Mungkin gitar atau mungkin instrumen atau mungkin dia punya voice-nya itu dia bisa gunakan apa? Misalnya botol bir nih ya, dan sebagai bunyi tingnya itu, ya, itu ada punya itu. Lalu apakah vokal kita harus gunakan benda lain? Tidak toh? Tidak pak. Nah, tidak, karena vokal manusia itu tidak bisa digantikan apa-apa, karena manusia itu personal ya, bukan benda atau benda mati ataupun sesuatu yang kita bisa angkat banting gitu ya. Jadi pada intinya itu konsep itu dari musik kontemporer itu musik yang bergerak bebas, yang tidak berjalan aturan-aturan, yang pada umumnya itu menggunakan alat-alat musik yang modern ya. Jadi seperti tadi yang sudah adik memberikan pendapatnya bahwa musik itu berkembang dari zaman ke zaman, ya kan? Nah, jadi musik kontemporer itu tidak, memang dia berkembang dari zaman ke zaman, tetapi ketika memunculkan ada musisi yang memiliki kreativitas atau mungkin ide yang baru, jadi musik yang ada ini sudah ditinggalkan, bukan bisa tidak disebut lagi sebagai musik kontemporer, tetapi musik yang sudah lama ditinggalkan dan dia itu bukan lagi sebagai bentuk musik kontemporer. Jadi pada intinya itu musik kontemporer itu tadi musik yang bersamaan atau zaman ya. Jadi contoh nih, kita berempat memainkan alat musik yang berasal dari barang bekas, dan sebulan ke depan begini ada orang yang memainkan lebih lagi dari kita. Jadi musik yang kita main itu sudah ditinggalkan. Jadi istilahnya bukan lagi musik kontemporer, tetapi musik yang sudah ditinggalkan di zaman yang kita ini, di bulan Mei ini kita main. Jadi bulan depan orang punya ide baru, punya gagasan baru, jadi kita punya sudah tidak dipakai lagi ya. Jadi ada itu. Oke. Baik, ini tadi seperti Pak jelaskan bahwa ciri-ciri atau karakteristik itu, yang pertama penggunaan sumber bunyi yang tidak lazim digunakan dalam komposisi musik. Jadi seperti tadi ada gitar misalnya, kita bisa gantikan dengan instrumen apa saja, tapi bukan yang berstring, musik berdarah ya. Jadi kita bisa gunakan dari barang-barang bekas. Yang berikut, sumber bunyi bisa dari apa saja, boleh alat musik maupun benda yang menghasilkan bunyi meskipun bukan alat musik. Bisa dipaham? Nah, jadi seperti tadi kita bisa instrumen violin misalnya bisa ganti dengan benda apa saja, baik alat musik maupun bukan alat musik. Jadi pada intinya bunyi yang dihasilkan itu tidak mempengaruhi musik asli yang sering kita dengar. Oke. Dan yang berikut seperti yang Pak jelaskan bahwa pengolahan karya musiknya lebih bebas. Jadi dia bebas, tidak terikat pada aturan-aturan tertentu. Ya, contohnya misalnya lagu blues nih, ya lagu blues, jadi dia tuh harus menggunakan tangan ada pentatonis tuh, pentatonis bawah minor ke minor, dia tuh menggunakan tangan pentatonis. Tetapi dalam musik kontemporer menggunakan bisa harmoni tadi, harmoni vertikal dan komposisi paralel yang tidak terikat. Jadi dia tuh tidak terikat pada aturan-aturan tertentu. Jadi baik musik blues maupun ketika misalnya kita memainkan alat musik yang dari barang bekas tadi, dengan musiknya itu musik blues nih, gitu. Jadi itu tidak terikat pada not-not yang atau mungkin nada atau mungkin tangan nada yang biasa digunakan, tangan pentatonis yang biasanya. Dan berikut menyajikan hal baru yang tidak biasa dan memiliki kebebasan dari kaidah bermusik yang berlaku. Seperti tadi sudah Pak jelaskan. Jadi hal yang baru yang bikin orang, wah
musik, wah kok beda sekali ya, kok beda sekali dengan aslinya. Jadi mungkin pada intinya dia tuh mengcover atau mungkin mengaransemen ulang, tapi dengan bentuk yang jauh, yang sangat-sangat berbeda. Jadi misal tadi mungkin lagu blues, misal lagu blues atau mungkin lagu jazz, mungkin ketika kita memainkan menggunakan alat-alat musik yang biasa, alat musik dari barang bekas nih, tapi dengan catatan bahwa vokalnya itu ya tetap nyanyi sealur nih, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa keluar dari jalur dan tidak menghilangkan nilai estetis dari seni dari musik blues atau jazz itu sendiri ya. Dan berikut baik, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang belum paham dan yang Pak jelaskan, atau mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu sabar, mungkin terlalu ambigu mungkin, atau mungkin terlalu luas dia punya penjelasannya yang membuat adik-adik kurang paham. Baik, dari Reno mungkin. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah musik kontemporer ini akan terus dan selalu berkembang? Baik, seperti yang tadi sudah Pak jelaskan tadi ya, ketika kita memainkan alat musik itu di pada bulan ini, kita memainkan, ketika bulan berikutnya atau mungkin tahun berikutnya orang punya kreativitas atau mungkin punya sesuatu yang baru yang bikin orang wow ini lebih bagus lagi dari kemarin, jadi kita punya itu sudah ditinggalkan. Jadi seperti tadi dia akan terus berkembang sesuai dengan seiring waktu dan zaman yang orang jalani di zaman itu sendiri. Bisa paham? Jadi pada intinya itu berkembang, dia akan terus berkembang, dia akan tetap terus berjalan sesuai waktu, tetapi sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan kreativitas dari orang-orang yang hidup pada zaman itu. Dan contohnya bisa mungkin 10 tahun kemudian anak cucu kita mungkin atau anak kita hidup pada musik yang menurut kita apa sih musik itu, musik apa yang lain. Nah, jadi pada itu mereka ini kan punya masa, jadi kan punya masa sudah tidak ada lagi. Nah, jadi dia akan terus berkembang sesuai waktu, tetapi mengikuti karakteristik dan kesan seni dari orang yang hidup di zaman itu sendiri. Oke, bisa dipaham? Bisa, Pak. Baik, mungkin dari adik Max, adik Fridus, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, jadi pembelajaran kita hari ini seputar kita dulu ya, biar adik-adik paham bagaimana konsep dari musik kontemporer dan karakteristiknya tadi. Mungkin saudara ya, sorry, saya tidak bermaksud untuk menyinggung. Saudara Max, adik Max, bisa sedikit menjelaskan apa yang Anda pahami setelah mendengarkan penjelasan dari Pak tadi tentang musik atau konsep dari musik kontemporer. Baik Pak, sesuai dengan yang sudah Pak jelaskan tadi, musik kontemporer merupakan musik yang berkembang dari masa ke masa. Dia tidak mengikuti, maksudnya dia tidak berhenti di satu titik musik yang sama. Setiap zamannya mungkin akan lebih berkembang dari musik yang sebelumnya. Baik, tepuk tangan untuk itu. Fridus, konsep mungkin apa yang Anda pahami setelah penjelasan Pak dan mungkin dari materi yang sudah Pak sampaikan, mungkin apa yang ada dalam pikiran Anda itu kontemporer itu seperti apa setelah tadi Pak jelaskan. Ayo Fridus jawab. Ayo. Apa yang terlintas gitu? Kalau dari saya mungkin musik kontemporer yang satu tipe ini mungkin musiknya itu bukan menghilangkan musik aslinya, tapi mungkin cara memainkan dengan alat musiknya itu yang mungkin bisa berbeda. Baik. Teman-teman tidak takut ya, jadi berani benar-benar untuk menjelaskan apa yang mungkin yang tidak dalam pikirannya, dan mungkin jadi secara umum mungkin dari Reno mungkin ada
ada mungkin yang bisa disampaikan atau mungkin ada mungkin pertanyaan lagi ataukah mungkin bisa menjelaskan apa pasal konsep musik kontemporer yang sama ngerti itu seperti ini. Dari yang dijelaskan tadi saya bisa memahami kalau musik kontemporer itu adalah musik yang berkembang sesuai atau mengikuti zaman ya. Oke, baik. Bisa dipaham adik-adik? Bisa, Pak. Jadi pada intinya itu ada yang paham. Nah, dan di kali berikut kita akan membuat bagaimana berkarya, teknik berkarya musik kontemporer. Ya. Jadi terima kasih untuk partisipasi adik-adik semua yang sudah saya rasa luar biasa sekali saya hari. Jadi apa yang saya jelaskan itu mungkin selalu bisa dipahami tentang kita semua. Salam untuk adik-adik dan sebagai tugas mungkin silahkan dibaca-baca lagi materinya baik di Google kah atau maupun di buku referensi atau mungkin bisa berkunjung ke rumahnya Pak untuk bertanya juga, itu lebih bagus lagi ya, sebagai bentuk keakraban atau mungkin supaya lebih mungkin bisa ada pengalamannya Pak bisa Pak bagikan kepada adik-adik. Oke? Baik, itu yang pertama tugas itu silahkan ada yang lebih mencari lagi materi dan membaca. Lalu berikut silahkan menonton ataupun mungkin melihat di YouTube, menonton di YouTube itu contoh-contoh musik kontemporer. Dan dari situ kita akan melihat contoh itu sebagai pegangan untuk kita dan untuk bagaimana kita akan membuat teknik dalam berkarya musik kontemporer sendiri. Jadi terima kasih untuk partisipasi adik-adik ini. Jangan lupa tugas tadi apa tadi? Fridus? Oke, mungkin Pak terus jelasan tercepat. Jadi yang pertama itu silahkan mencari materi yang kita sudah pelajari ini ya. Silahkan mulai baik di buku maupun di internet. Oke? Di YouTube juga baik. Lalu yang berikut, yang kedua itu silahkan menonton video apa saja yang berkaitan dengan musik kontemporer, baik yang berbasis dalam negeri maupun di luar negeri. Oke? Baik. Oke, pakai itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi yang berikut kita tutup dalam doa. Saya minta Degmax yang kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, selamat siang. Siang, Pak. Oke.